Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik semua, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga semua tetap sehat dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita mulai materi untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ana Dwi Rusdianti. Saya merupakan salah satu Dewan Guru di SMA N1 Ngoro ini dan juga sekaligus sebagai pembina pramuka di SMA 1 Ngoro ini. Ya, adik-adik yang sangat saya banggakan, dengan melihat seragam yang saya kenakan ini pasti sudah tahu semua ya materi apa yang akan saya sampaikan setelah ini. Ya, benar, pramuka. Kalian semua pasti tahu, sudah mengenal apa itu pramuka. Karena pramuka sudah kita kenal sejak kita di bangku SD, benar kan? Karena sangat pentingnya pendidikan pramuka, sehingga setiap jenjang di sekolah ya diwajibkan untuk para siswa mengikuti kegiatan kepramukaan tersebut. Mengikuti kegiatan pramuka, lebih khususnya kita di sini mengenalkan adik-adik bagaimana pramuka di tingkat SMA dan bagaimana penerapan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, apalagi saat ini ya, di masa pandemi COVID-19, pasti kita bingung apa yang kita lakukan sebagai sosok pramuka. Jadi nanti akan saya bahas, kita kenalkan bersama bagaimana peran kita dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Oke adik-adik, kita tahu ya, kita mulai dari istilah pramuka sendiri yang merupakan singkatan dari Prajamuda Karana, yang artinya adalah sekumpulan anak muda yang suka berkarya. Kita mengenal pramuka sebagai suatu organisasi yang menciptakan generasi yang mandiri, kreatif ya, dan juga bertanggung jawab. Kalau kita melihat sejarah panjangnya pramuka, mulai dari kepanduan ya, bagaimana pramuka di dunia ini sampai pada lahirnya suatu organisasi yang namanya pramuka. Maka kita akan paham betul mengapa kita harus menanamkan jiwa-jiwa pramuka dalam diri kita. Nah, karena dalam hal ini pramuka menanamkan nilai-nilai patriotis ya, kemandirian dan kebersahajaan. Oke, adik-adik yang sangat saya banggakan, pada hakikatnya pendidikan pramuka ini ya adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita tahu ya, peran kita sebagai generasi muda. Jika kita menanamkan jiwa-jiwa pramuka, pasti tahu kita nantinya akan mengamalkan apa yang kita peroleh dalam pendidikan kepramukaan di masyarakat. Oke, adik-adik, kemudian untuk apa sih pramuka kita pelajari?
Nah, tujuan gerakan pramuka sebenarnya adalah agar pramuka itu memiliki kepribadian yang beriman, ya. Kemudian setelah itu bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, ya, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, ya. Selain itu juga bisa menjadi warga negara yang setia, berjiwa Pancasila, patuh kepada kesatuan NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Nah, itu adalah tujuan dari gerakan pramuka. Oke? Nah, kita lanjut. Kalau kita tahu, ya, sekarang bagaimana peran pramuka di tingkat SMA? Seperti yang kita ketahui bersama, adik-adik pasti sudah mengenal pramuka dari awal, ya. Sejak kita SD sampai sekarang mengenal pramuka. Kita tahu penggolongan pramuka itu ada 4, ya. Yang pertama adalah pramuka siaga. Pramuka ini digolongkan berdasarkan usia, untuk usia 7 sampai 10 tahun. Pramuka penggalang untuk usia 11 sampai 15 tahun. Pramuka penegak untuk usia 16 sampai 20 tahun. Dan pramuka pendeka untuk usia 21 sampai 25 tahun. Nah, itu adalah penggolongan pramuka dari segi usianya. Nah, sekarang adik-adik memasuki usia SMA, benar kan? Nah, berarti adik-adik nanti akan memasuki pramuka dalam jenjang pramuka penegak. Nah, terus bagaimana gambaran dari pramuka penegak sendiri? Pasti adik-adik masih bingung. Nah, makanya saya di sini ingin mengenalkan bagaimana pramuka penegak itu. Ya, pramuka penegak itu adalah anggota muda yang berusia 16 sampai 20 tahun. Saya yakin adik-adik di sini usianya mungkin sekitar 16 atau 15, akan ke 16, ya. Nah, di mana usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga sebagai remaja awal, ya, yaitu masa pencarian jati diri. Makanya kalau seusia adik-adik yang sekarang mulai masuki masa SMA, itu biasanya secara kondisi psikisnya itu labil, ya, emosional seperti itu. Jadi masa pencarian jati diri. Nah, ambalan pada pramuka penegak itu adalah suatu satuan yang disebut dengan ambalan, ya. Nah, penegak dianggap sudah berani meluaskan sayap sendiri, membuka lingkaran dunia yang lebar serta mandiri, ya, karena mereka sejatinya adalah proses pencarian jati diri. Maka bentuk upacara pembukaan nanti maupun penutupan latihan penegak itu adalah berupa barisan yang terbuka, ya. Semua terbuka dari semua sudut, yakni bersaf lurus, ya, di mana pemimpin ambalannya ada di sebelah kanan. Nah, itu adalah gambaran dari upacara pembukaan maupun penutupan pramuka. Oke, adik-adik, untuk tingkatan pramuka penegak sendiri itu ada 2, penegak bantara dan penegak laksana. Ketika kita naik pada tingkatan itu, kita harus melewati ujian-ujian, ya kan, harus menguasai atau memahami keahlian dan penerapan nilai-nilai spiritual, ya kan, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Dalam segi spiritual, contohnya kita ketika melakukan aktivitas peribadatan, ya. Kemudian dalam segi emosional, ya, contohnya ini salah satu contohnya adalah bentuknya toleransi dalam perbedaan, entah itu perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam segi sosial, nah ini membangun kerjasama. Jiwa-jiwa pramuka pasti tanggap akan bentuk kerjasama yang mereka bangun sehingga mereka bisa mewujudkan sesuatu yang baik dan hebat. Nah, yang keempat adalah intelektual. Nah, ini kata siapa kalau pramuka itu hanya menyanyi-menyanyi saja? Tidak, ya. Kita pramuka itu terbuka, mengikuti arus perkembangan zaman. Jadi tentang alih teknologi pun kita juga dipelajari di pramuka. Oke, contoh bidang yang kelima adalah fisik, ya. Jadi kita di pramuka tidak hanya olah
pemikiran kita, tapi juga fisik yang kita pelajari juga dalam bentuk PBB, ya kan, kita mempelajari bagaimana cara baris berbaris, peraturan dalam baris berbaris dan lain sebagainya. Oke? Nah, selain itu ya, dilihat dari bentuk kegiatan pramuka itu sendiri, kita selama ini bagi mereka yang belum mengenal pramuka merasa bingung, ya. Kenapa kok hanya seperti itu saja? Karena mereka belum memahami betul apa itu pramuka, ya. Mereka menganggap pramuka hanya mempelajari sandi atau hal-hal yang kurang begitu penting bagi mereka, ya. Tapi pada sebenarnya pramuka itu mempunyai 4 pilar, ya, 4 pilar. Oke, selanjutnya mempunyai 4 pilar, ya. Selanjutnya mempunyai 4 pilar dalam pendidikan gerakan pramuka. Di antaranya, belajar mengetahui, ya. Di sini kita mengenal pramuka untuk mengetahui hal yang baru, ya. Mempelajari hal yang baru, ya. Yang kedua, kita belajar bertindak. Setelah memahami suatu pengetahuan, kita langsung mempraktekkan. Itu maksud dari belajar bertindak. Yang ketiga, belajar hidup bermasyarakat. Setelah kita mempraktekkan, kita mulai menerapkan ilmu kita di masyarakat. Setelah itu, kita belajar menjadi diri sendiri. Nah, karena di usia kita, apalagi adik-adik yang masih SMA sudah paham, ya, emosinya masih naik turun. Jadi pencarian jati diri itu sangat penting, dan memang seringkali adik-adik mencari sesuatu hal yang baru, ya, seperti itu. Itu adalah maksud dari 4 pilar yang kita pelajari dalam kepramukaan. Nah, dengan apa yang kita pelajari tadi tentang 4 pilar itu, ya, bisa dirangkum dalam kegiatan kepramukaan yang mengandung unsur, ya, kegiatan yang pertama, menantang. Di pramuka itu kegiatannya menantang. Maksudnya bagaimana? Kegiatan itu menstimuli atau merangsang kreativitas, ya, dan memberikan pengalaman baru. Yang kedua, kegiatannya itu menarik. Bagaimana kok bisa menarik? Karena kegiatan itu membangkitkan minat dan keinginan, ya, itu tadi. Yang ketiga adalah kegiatan yang menyenangkan, ya, karena ini biasanya yang sangat disukai oleh adik-adik semua, karena kegiatan kepramukaan itu bisa dilakukan di alam terbuka. Itu adalah kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan. Nah, sekarang bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai pramuka di masyarakat? Pasti kita setelah mempelajari apa itu pramuka, tujuan terakhirnya adalah pengamalan di masyarakat. Jika kita sudah memahami 10 dharma dalam pramuka yang kita kenal sebagai dasar dharma pramuka, maka kita akan mudah menerapkan semua itu dalam masyarakat, ya. Jika kita berjiwa pramuka, kita akan bisa menerapkan nilai-nilai positif di masyarakat nanti. Apalagi di musim pandemi seperti ini, ya. Pandemi COVID-19, ya, yang terus berlangsung dan mudah-mudahan akan segera berakhir. Seseorang yang berjiwa pramuka pasti tanggap dengan keadaan itu semua, ya, dengan kondisi saat ini. Karena mereka tahu, ya, menerapkan, mengamalkan, menunaikan janji mereka dalam Trisatya, ya, dalam pengamalan dasar dharma dan ikut serta dalam membangun masyarakat. Itu adalah bagian dari Trisatya, janji seorang pramuka. Seorang pramuka yang kreatif dalam masa pandemi ini, ya, mereka tidak akan tinggal diam. Sekalipun tetap berada di rumah, mereka melakukan sesuatu yang itu untuk menggali potensi mereka. Ya, contohnya melakukan kegiatan yang produktif, hal-hal yang bersifat produktif, atau dengan menjadi relawan dalam menjaga protokoler kesehatan, ya. Mungkin dari adik-adik seringkali di jalan raya mengetahui ada teman-teman kita, ya, berpakaian pramuka,
membantu mengarahkan, menghimbau masyarakat yang berkendara untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, ada banyak lagi sebenarnya adik-adik aktivitas patriotis para pramuka dalam pengabdian di masyarakat. Oke. Nah, untuk lebih mengenal pramuka penegak, mari kita lihat terlebih dahulu tanda pengenal dari pramuka penegak. Nah, ini adalah tanda pengenal. Seragam yang akan dikenakan adik-adik ketika masuk di SMA ya, pramuka seperti ini untuk yang pramuka putra ya. Nah, ini adalah pakaian seragam pramuka penegak putri ya, yang berjilbab seperti ini, yang muslim seperti ini. Oke. Nah, kalau yang ini adalah tanda pengenal ya untuk pramuka penegak putra. Dilihat di situ ada tanda pandu dunia ya, ada lokasi kuarcap ya, ada tanda kecakapan khusus, dan ada berbagai macam tanda pengenal yang melekat pada diri seorang pramuka penegak. Ini untuk pramuka putra. Kemudian pramuka putri, nah seperti ini bentuknya, sama ya dengan pramuka putra. Ini untuk seragam pramuka putri yang tidak menggunakan jilbab. Oke. Nah, yang kita lihat sekarang adalah tanda kecakapan umum. Dalam pramuka penegak itu ada dua yang sudah saya jelaskan di awal. Ini adalah tandanya seperti ini. Tanda penegak bantara seperti itu ya. Tanda penegak laksana bisa dilihat ya. Yang membedakan hanya tulisannya saja. Biasanya dipakai di bahu ya, seperti itu. Nah, ini adalah TKK, tanda kecakapan khusus untuk pramuka penegak. Itu untuk tingkatan purwa, madya, dan utama ya. Ada kecakapan khusus yang kita dapat, misalkan tentang kesehatan ya kan, kemudian apalagi menabung dan lain sebagainya. Itu adalah tingkatannya seperti itu, warnanya juga seperti itu. Itu semua mempunyai makna sendiri. Ingin lebih tahu, ayo kita pelajari pramuka lebih mendalam. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan adik-adik, semoga bermanfaat ya. Demikian tentang pemahaman pramuka yang saya sampaikan. Jangan lupa adik-adik terus jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid ini, dan jangan lupa untuk bahagia. Oke adik-adik, silakan beri komentar pada laman yang sudah tersedia ya. Silakan tanya jawab di situ. Nanti akan saya komentari atau saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.